Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan menukil perkataan dan juga penjelasan para ulama ahli sunnah wal jamaah, ya para imam ahli hadis, ya, tentang akidah ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana keyakinan mereka tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya para ulama telah menulis banyak kitab. Ya, bisa dibuka misalnya kitabnya Imam Ibnu Khuzaimah, ya, kemudian Al-Ajurri, kemudian Ibnu Battah, Ibnu Abi Asim, ya, dan kitab-kitab yang lain. Yang akan kita baca nukilannya pada kesempatan kali ini, ya, diantaranya kitab Imam At-Tabari, ya, At-Tabsir fi Ma'alimiddin, kemudian juga nukilan dari Imam Tirmidzi dalam Al-Jami' Al-Kabir atau Sunan At-Tirmidzi, kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, Al-Ibana, kemudian juga kita baca nukilan dari Imam Ibnu Abdul Bar, ya, At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Kita baca juga insyaallah nukilan dari Imam Bukhari, kemudian Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, dan kita menukil beberapa tempat dari kitab Siyar A'lamin Nubala, ya, di beberapa tempat nukilan dari sebagian para imam. Ya, kita mulai dari kitab yang pertama, yaitu Imam At-Tabari, ya, imam dalam ilmu tafsir dan juga sejarah dan juga hadis dan juga ilmu yang lain, ya. Bagaimana pendapat beliau tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada sifat Allah? Kita bisa buka di halaman 132. Ya, beliau mengatakan al-qaulu fi ma udrika ilmuhu min sifatis sani khabaron lastidlalan. Ya, pendapat dari apa yang digapai ilmunya dari sifat Allah Maha Pencipta, khobaron, ya, dari jalan khobar, lastidlalan, ya, bukan istidlal. Artinya bahwa, ya, memahami sifat Allah itu diambil dari khobar, yaitu dalil, ya, dalil nakli, ya. Nah, beliau mengatakan di sini walillahi ta'ala dzikruhu asma wa sifat. Ya, bagi Allah Ta'ala, ya, penyebutannya itu memiliki nama dan sifat. Ja'a biha kitabuhu, ya, datang dengannya kitabnya. Wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu, dan nabinya mengabarkan tentang sifat Allah kepada umatnya. La yas'u ahadan min khalqillah, ya, tidak boleh bagi seorang pun dari makhluk Allah, qamat alaihil hujjah, tegak baginya hujjah, bi anal Qur'an nazala bihi, ya, bahwa Al-Quran, ya, turun bersamanya, wasoha indahu qawlu Rasulillah, ya, dan telah sahih baginya sabda Rasulullah, fima ruya anhu bihil khabaru minhu, dari apa yang telah diriwayatkan darinya, ya, kabar darinya, khilafuhu, ya, tidak boleh, ya, menyelisihinya. Kalau sudah sahih, ya, kalau sudah ada ayatnya dari Al-Quran, ada hadisnya yang sahih, tidak boleh menyelisihinya. Fa in khalafa dzalika ba'da thubutil hujjah alaihi min jihatil khabar ala ma bayantu fi ma la sabila ila idraki haqiqati ilmihi illa hassan fa ma'durun bil jahli bihil jahil, ya. Apabila dia menyelisih hal tersebut setelah tetapnya hujjah baginya dari sisi khobar, ya, maksudnya dari sisi nakal, ya, dalil nakli, ala ma bayantu fima la sabila ila idraki haqiqati ilmihi, dari apa yang telah kujelaskan dari apa yang tidak ada jalan untuk mengetahui hakikat ilmunya, ya, kecuali dengan akal, fa ma'durun bil jahli bihi al jahil, ya, maka diberikan udur dengan kejahilan orang yang tidak tahu, orang yang jahil.
li'anna ilma dzalika la yudraku bil aqli. Karena mengetahui hal tersebut tidak bisa digapai dengan akal, wala birrawiyah wal fikrah, ya, dan tidak dengan renungan dan pemikiran. Ya, intinya bahwa tidak boleh kalau ada ayat, ada hadis yang sahih tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian seseorang menyelisihi apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Wadzalika nahwu ikhbarillahi ta'ala dzikruhu, dan itu seperti pengabaran Allah, ya, maha tinggi penyebutannya, iyana kepada kita, annahu sami'um basir, bahwa Allah maha mendengar dan maha melihat. Wa anna lahu yadain, bahwa Allah memiliki dua tangan, ya, berdasarkan firman-Nya, bal yadahu mabsuutotani. Wa anna lahu yaminan, bahwa ya Allah memiliki yamin, ya, tangan kanan. Wa anna lahu wajhan, bahwa Allah memiliki wajah, ya, kullu syai'in halikun illa wajhah, ya. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa anna lahu qadaman, dan bahwa Allah memiliki kaki. Wa annahu yadhak, dan bahwa Allah itu, ya, tertawa. Ya, di sini beliau sangat jelas, ya, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahu yahbitu kullalaila wa yanzil ila sama'id dunya, dan bahwa dia turun setiap malam, ya, mendekat, ya, dan turun ke langit dunia, ya, dan bahwa dia tidaklah picak, ya. Ya, kemudian orang beriman yarawna rabbahum yaumal qiyamah, akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat, bi absarihim, ya, dengan mata-mata mereka. Ya, kemudian semua sifat, ya, disebutkan oleh Imam At-Tabari, ya, ditetapkan oleh beliau, fa inna hadhil ma'ani allati wasaftu wa nadairuha mimma wasafa Allahu azza wa jalla biha nafsahu aw wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma la tudrak haqiqatu ilmihi bil fikri war rawiyah, ya. Nah, maka makna-makna ini yang aku sifati dan yang semacamnya adalah apa-apa yang Allah sifatkan azza wa jalla untuk dirinya atau yang disifati oleh Rasulnya, mimma la tudraku, dari apa-apa yang tidak bisa dipahami, ya, hakikat ilmunya dengan pemikiran dan perenungan, ya. Nah, dari nukilan ini kita memahami bahwa Imam At-Tabari rahimahullahu taala menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan juga, ya, yang telah ditetapkan oleh Rasulnya, ya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Imam At-Tirmidzi, kita baca di Mujallad Tsani ini halaman 42, ya. Beliau menukil dari para ulama, ya, tentang hadis-hadis sifat. Beliau mengatakan, wa qad qala ghairu wahidin min ahlil ilmi, dan sungguh telah berkata lebih dari satu, ya, dari para ulama dalam hadis ini, wa ma yusbihu hada, dan yang menyerupai hadis ini dari riwayat-riwayat tentang sifat dan turunnya Rabb tabaraka wa taala setiap malam ke langit dunia, ya. Qalu, mereka mengatakan, qad sabatat ar-riwayat, ya, telah tetap riwayat-riwayat fi hada, dalam hal ini, wa yu'man biha, dan diimani dengannya, wala yutawahham, ya, dan tidak waham, ya, tidak dianggap waham atau kesalahan, wala yuqal kaifa, dan tidak dikatakan kaifa, bagaimana, ya, bagaimana turunnya, bagaimana istiwanya, tidak boleh. Wa hakadha ruwiya an Malik, begitulah yang diriwayatkan dari Malik, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, ya, bahwa mereka mengatakan dalam hadis-hadis ini, amirruha bila kaif, ya, jalankan hadis-hadis tersebut tanpa pembayangan kaifiyah. Wa hakadha qaulu ahli ilmi, begitulah pendapat para ulama min ahli sunnah wal jamaah, dari para ahli sunnah wal jamaah. Wa ammal jahmiyah fa angkarat hadhihi riwayat, adapun jahmiyah, ya, mereka mengingkari riwayat-riwayat ini dan mereka mengatakan hada tasbih, ya.
Imam Tirmidzi melanjutkan, wa qad dzakara azza wa jalla fi ghairi maudhi' min kitabihi, dan sungguh Allah telah menyebutkan azza wa jalla di lebih dari satu tempat dari kitabnya, ya, tangan, pendengaran, penglihatan. Fata'awwalat al-Jahmiyah hadal ayat, maka orang-orang Jahmiyah mentakwil ayat-ayat ini, fafassaruha, mereka mentafsirkannya ala ghairi ma fassara ahlul ilm, ya, berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Wa qalu, dan mereka mengatakan, innallaha lam yakhluq adam biyadihi, sesungguhnya Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Wa qalu inna ma'nal yad hahuna al-quwwah, mereka mengatakan bahwa makna tangan di sini adalah kekuatan. Nah, jadi yang mentakwil al-yad dengan kekuatan dan mengingkari bahwa Allah memiliki tangan, itu adalah pendapat Jahmiyah. Ya. Beliau melanjutkan, wa qala Ishaq bin Ibrahim, ya, Ishaq bin Ibrahim mengatakan, innama yakunu tasbih idza qala yadun kayadin au mislu yadin. Ini penjelasan yang sangat penting, ya. Sesungguhnya penyerupaan itu adalah ada apabila mengatakan yadun kayadin, tangan seperti tangan atau seperti tangan, ya. Au sam'un kasam'in, atau, ya, pendengaran persis seperti pendengaran atau semisal dengan pendengaran. Faida qala, apabila orang mengatakan sam'un kasam'in au mislu sam'in fahada tasbih, ya, pendengaran seperti pendengaran atau semacam, ya, pendengaran, fahada tasbih, ya, maka inilah yang disebut dengan tasbih. Wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala, adapun apabila seseorang mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, yadun wa sam'un wa basar, tangan, pendengaran, penglihatan, wala yaqulu kaifa, dan tidak mengatakan bagaimana, ya, wala yaqulu mithlu sam'in wala kasam'in, dan tidak mengatakan seperti, ya, atau semisal pendengaran atau seperti pendengaran, fahada la yakunu tasbihan, maka ini tidaklah menjadi penyerupaan. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala fi kitabihi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya, tidak ada yang semisalnya sedikit pun, sesuatu pun dengannya, dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini kaidah yang sangat penting, ya, bahwa menurut Imam Tirmidzi, beliau menukil, ya, dari para ulama ini bahwa kalau menetapkan sifat Allah, tangan, ya, pendengaran, penglihatan, maka bukan berarti kemudian menyerupakan, ya, Allah dengan makhluk, ya, karena yang dimaksud dengan penyerupaan itu adalah apabila menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk, menyerupakan, ya, pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Tapi kalau mengatakan Allah punya tangan, pendengaran, punya penglihatan, tapi tidak dibayangkan dan tidak mengatakan seperti tangan makhluk, pendengaran makhluk, ya, maka ini bukanlah tasbih. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Ishaq bin Ibrahim sebagaimana dinukil oleh Imam Tirmidzi, ya. Taib, ini yang kedua. Kemudian juga, ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, tegas beliau dalam hal ini, ya, di halaman 21 dari kitab yang ditahqiq, ya. Nah, beliau mengatakan, ya, setelah pembukaan di sini, ya, kemudian beliau menetapkan sifat. Beliau mengatakan sini, wa jumlatu qaulina anna nuqirru billah, dan global pendapat kami adalah kami membenarkan, ya, beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya, wa bima ja'u bihi min indillah, ya, dan dengan apa yang mereka datang, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa marwahu thiqat, dan apa yang telah diriwayatkan oleh para thiqat dari Rasulullah SAW, la naruddu min dzalika syai'an, kita tidak menolak sedikit pun dari hal tersebut, ya. Nah, jadi menerima apa yang datang dari Al-Qur'an dan juga, ya, hadis Nabi. Ya, di antaranya adalah di sini, ya, yang datang dari Al-Qur'an dan hadis Nabi itu adalah istiwa. Maka beliau di sini menetapkan
tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa anna lahu subhanahu wajhan, ya, bahwa Allah memiliki wajah bila kaif, ya, tanpa membayangkan kaifiyah wajahnya. Ayatnya wa yabqa wajhu rabbika, ya, dzul jalali wal ikram. Kemudian wa anna lahu subhanahu yadaini bila kaif, ya, bahwa dia juga memiliki, ya, dua tangan tanpa membayangkan kaifiyah tangannya. Ya, khalaqtu biyadayya bal yadahu mabsutatan. Wa anna lahu subhanahu ainain bila kaif, bahwa Allah memiliki dua mata, ya. Ya, kemudian beliau, ya, nusbit lillahi sama wal basar, dan semua yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ya. Wa nusbit anna lillah quwwah, ya. Nah, ini metodologi atau pemahaman dari Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, ya, yang menerima apa yang datang dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk sifat nuzul, ya, turunnya Allah ke langit dunia ditetapkan oleh beliau. Kemudian kita baca kitabnya Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Kita bisa baca ini di juz ke-7, ya, di halaman 145, ya. Beliau menukil tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan iman kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan di sini qala Abu Umar, ya, Ahlussunnah mujmi'una 'alal iqrar bis sifatil waridati kulliha fil Qur'ani was sunnah wal imani biha. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah mereka bersepakat, ya, berijma untuk, ya, iqrar, membenarkan sifat-sifat yang telah disebutkan semuanya dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan iman kepadanya. Ya. Wa hamluha 'alal haqiqah, ya, wa hamliha 'alal haqiqah, dan membawanya kepada hakikat, la 'alal majaz, ya, bukan pada majaz. Ya, misalnya yadun, ya, tangan, wajah, ya, al-wajah, ya, wajah. Illa annahum, hanya saja mereka, la yukayyifuna syai'an min dalik, ya, tidak membayangkan sedikit pun dari hal tersebut, ya, jadi tidak menggunakan kaifiyah. Wala yahudduna fihi sifatan mahsurah, dan tidak membatasi padanya dengan sifat yang tertentu, ya, yang terbatas. Ya. Nah, ini nukilan dari Imam Ibnu Abdul Bar, ya, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa amma ahlul bid'ah, adapun para ahlul bid'ah dan Jahmiyah dan Mu'tazilah semuanya, dan Khawarij, kulluhum yungkiruha, ya, semuanya adalah mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wala yahmilu syai'an minha 'alal haqiqah, dan tidak membawa, ya, sedikit pun dari sifat-sifat tersebut 'alal haqiqah, ya, pada hakikatnya. Wa yaz'umuna anna man aqarra biha musyabbih, dan mereka menyangka bahwa orang yang mempercayainya itu sebagai musyabbih. Wa hum indaman asbataha nafuna lil ma'bud, ya, dan mereka menurut orang yang menetapkannya adalah, ya, menafikan bagi Allah yang disembah. Wal haqqu, dan yang benar adalah fi maqalahul qailun, apa yang diucapkan orang-orang yang berpendapat, bima nataqa bihi kitabullah, apa yang diucapkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulnya, wa hum a'immatul jamaah walhamdulillah, dan mereka adalah para imam al-jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah walhamdulillah. Nah, ini penjelasan yang sangat jelas dari Imam Ibnu Abdul Bar, ya, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu semuanya menetapkan sifat-sifat, ya, dari Allah, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa kemudian mentakwil, ya, tanpa kemudian mentakwil sifat-sifat tersebut, ya. Kemudian kita baca dari Sahih Al-Bukhari, ya, bahwa Imam Bukhari juga dari urutan bab yang beliau
nukil, ya beliau juga mengisyaratkan bahwa beliau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan lihat, buka di halaman 1827, ya. Ya, di sini beliau ya menyebutkan tentang bab qaulillahi ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah, ya. Wa qauluhu jalla dzikruhu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Nah, ini disimpulkan bahwa Imam Bukhari menetapkan sifat nafas, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajah, ya, di hadis nomor 7406, yaitu tentang wajah. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, segala sesuatu hancur kecuali wajahnya. Ya, kemudian beliau ya menukil hadis ini, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan, a'udzu biwajhika, aku berlindung kepada wajahmu ya Allah. Ya. Qala aw yalbisakum syi'a, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hada aisar. Ya, dari nukilan bab, ya, kemudian atau pencantuman bab ini dan juga nukilan hadis ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari ya menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya sifat ain, ya sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mencantumkan bab qaulillahi ta'ala walitusna'a ala aini wa qaulihi jalla dzikruhu tajri bi ayunina. Ya, kemudian menukil hadis ya Dajjal, ya penyebutan Dajjal, innallaha la yakhfa 'alaikum innallaha laisa bi'awar, ya wa asyara bi yadihi ila ainihi. Ya. Ya, sungguhnya Allah bukanlah picak, ya, dan dia mengisyaratkan, ya beliau mengisyaratkan tangan beliau ke mata beliau. Ya. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari ya dengan bab yang dicantumkan kemudian menyebutkan ayat dan juga hadis, ya, bahwa beliau menetapkan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya sifat tangan, ya. Bab qaulillahi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Ya, kemudian beliau ya menukil ya hadis ya yang berkaitan dengan hal tersebut, ya. Intinya bahwa bagi siapa saja yang mempelajari metode Imam Bukhari dalam mencantumkan bab dan juga hadis, ya, maka akan faham, ya, maksudnya adalah beliau menetapkan apa yang tersirat dari bab tersebut, ya, apa yang mengandung makna dari bab dan juga hadis tersebut. Nah, di sini beliau menyebutkan ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, baik nafas, kemudian wajah, ya, mata dan juga tangan. Ini menunjukkan bahwa beliau itu adalah ya mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah sifat, yaitu menetapkan sifat-sifat yang Allah dan juga Rasulnya tetapkan. Kemudian kita baca nukilan dari Imam As-Sabuni, ya. Kita bisa baca di halaman 14. Ya, di halaman 14, mu'taqadu ashabil hadisi fi sifatillah, keyakinan para ahli hadis pada sifat Allah. Ya, beliau mengatakan ashabul hadis al-mutamassikin bil kitabi was sunnah, ya para pembawa hadis yang berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Semoga Allah menjaga orang-orang yang hidup dari mereka dan merahmati yang telah
wafat dari mereka, mereka bersaksi tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi ya kepada Rasul tentang risalah dan nubuwah. Wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Dan mereka mengenal Rabb mereka azza wa jalla dengan sifat-sifatnya yang telah dikatakan ya olehnya, oleh wahyunya, dan juga apa yang diturunkannya. Au syahidalahu biha rasuluhu, atau persaksikan baginya oleh Rasulnya, ala ma waradat al-akhbar as-sihabihi, sesuai dengan apa yang ya disebutkan kabar-kabar yang sahih, ya hadis-hadis yang sahih tentangnya. Wa naqalathul udul as-siqat anhu, ya, dan dinukil oleh orang-orang yang adil yang siqat darinya. Wa yusbituna lahu jalla jalaluhu minha ma asbata li nafsihi min kitabihi. Dan para ahli hadis itu menetapkan bagi Allah Jalla Jalaluhu ya dari sifat-sifatnya apa yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri dalam kitabnya, dan berdasarkan penjelasan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wala ya'taqiduna tasbihan, dan tidak meyakini ya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, li sifatihi bi sifati khalqihi, ya, menyerupakan sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya. Fayaqulun, ya, maka mereka ahlul hadis mengatakan innahu khalaqa Adam biyadihi, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dengan tangannya, ya, kama nassa subhanahu alaihi, ya, fi qaulihi azza wajal min qail qala ya iblis ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Nah, ini penjelasan dari Imam As-Sabuni bahwa para ahlul hadis itu menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tasbih, tidak menyamakan ya sifat Allah dengan sifat makhluk, ya. Wa qad a'ada Allah taala ahlu sunnah minat tahrif, dan sungguh Allah telah melindungi ahlu sunnah dari tahrif, ya, penyelewengan, wa takyif, dan penggambaran atau pembayangan, wa tasbih, dan penyerupaan, ya, wa mana alaihim bit ta'rif wa tafhim, dan Allah anugerahkan kepada mereka ya mengenal Allah dan faham, ya, dengan pemahaman. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau, ya, tentang sifat, ya. Dan juga beliau tegaskan kembali qauluhum fi sifat. Wa kadzalika yaquluna fi jami'is sifat allati nazala bi dzikrihal Qur'an wa waradat bihal akhbarus sihah minas sama' wal basar wal ain wal wajh wal ilm wal quwwah wal qudrah wal izzah wal adhamah wal iradah wal masyiah wal qaul wal kalam wal ridha was sukhat wal hayat wal yaqdah wal farah wad dhahik wa ghairiha min ghairi tasbihin li syai'in min dalika bi sifatil marbubin al makhluqin, ya. Begitu pula mereka mengatakan pada seluruh sifat yang telah turun penyebutannya dalam Al-Quran dan disebut oleh kabar-kabar yang sahih, ya, berupa pendengaran, penglihatan, mata, wajah, ilm, dan seluruhnya, ya, min ghairi wa ghairiha, dan yang lainnya min ghairi tasbih, tanpa menyerupakan li syai'in min dalika, ya, sedikit pun dari hal tersebut dengan sifat al-marbubin al-makhluqin yang diatur berupa makhluk, ya. Ini akidah ahlu sunnah, ya, wal jamaah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni, ya. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala, tetapi mereka berhenti pada apa yang Allah firmankan dan yang Rasul sabdakan, min ghairi ziyadah alaih, ya, tanpa ada tambahan, ya. Wala idhofa ilaih, ya, tanpa ada tambahan, ya, tanpa ada tambahan atau juga idhofah yang lain, ya. Wala takyif, tidak juga penggambaran, ya, pembayangan, wala tasbih, dan tidak juga penyerupaan, wala tahrif, tidak penyelewengan, wala tabdil, tidak, ya, perubahan, ya, tidak ada. Tapi ahlu sunnah wal jamaah, ya, itu mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan, dan tanpa penggambaran, ya, tanpa juga menolak, ya, tanpa menyerupakan. Ini ahlu sunnah wal jamaah.
Kemudian dari kitab Syiar A'lamin Nubala, ya, kita akan nukil beberapa perkataan para ulama yang dinukil oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala. Yang pertama, ya, kita bisa buka di juz yang ketujuh ini, halaman 274. Ya, halaman 274, yaitu tentang Sufyan, ya, nukilan dari Imam Sufyan. Su'ila Sufyan an ahadits sifat. Imam Sufyan, yaitu ditanya tentang hadis-hadis sifat, faqala amirruha kama ja'at. Ya, maka jalanilah hadis tersebut sebagaimana dia datang. Artinya tidak mentakwil. Ya, pahamilah secara zahir, ya, dan tidak mentakwil hadis-hadis tersebut. Ya. Kemudian juga, ya, nukilan yang lain, ya, di Syiar A'lamin Nubala yang juz ke-8, ya. Kita bisa buka halaman 162. Ini nukilan dari beberapa ulama, ya. Nah, sama seperti yang disebutkan tadi, ya. Akhbaruna al-Walid bin Muslim, ya, di sini dengan sanad disebutkan oleh Imam Dhahabi. Kemudian Walid bin Muslim mengatakan, sa'altu Malikan was-Sauri wal-Laits wal-Auza'i anil akhbar allati fi sifat. Aku bertanya kepada Malik, Imam Sufyan ats-Tsauri, ya, Laits bin Sa'ad dan Auza'i tentang hadis-hadis atau kabar-kabar allati fi sifat, tentang sifat Allah. Faqalu, maka mereka mengatakan, amirruha kama ja'at, ya, jalankanlah hadis-hadis tersebut, ya, sebagaimana yang disebutkan, artinya tanpa takwil, ya. Wa qala Abu Ubaid, dan Abu Ubaid mengatakan, ma adrakna ahadan yufassir hadil ahadits wa nahnu la nufassiruha. Ya, kita tidak mendapati seorang pun, maksudnya dari para ulama, yufassir hadil ahadits, ya, mentafsiri atau mentakwil hadis-hadis ini. Wa nahnu la nufassiruha, maka kami juga tidak mentafsirinya. Maksudnya adalah, ya, tidak mentakwilnya, ya. Kemudian juga kita bisa buka, ya, di halaman 401, ya, nukilan dari Imam Auza'i. Ya, di sini ya, dari Ibnu Mubarak, ya, Abdullah Ibnu Mubarak, beliau mengatakan, inna lanahki kalamal yahud wan nasara wala nastati an nahkiya kalama al-Jahmiyah. Ya, berkaitan dengan Jahmiyah. Ini keburukan, ya, sangat buruknya pendapat Jahmiyah yang mengingkari, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga, ya, mentakwil, ya, banyaknya mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini, ya, 402, ya, nukilan dari Imam Auza'i. Wa qala al-Auza'i, dan Imam Auza'i mengatakan, wa huwa imamu waqtihi, dan beliau adalah imam pada waktunya. Kunna, kami dulu, wattabi'una mutawafirun, para tabi'un itu masih banyak, ya. Naqul, kami mengatakan, innallaha ta'ala fawqa arsyihi, ya, sungguhnya Allah itu di atas arsy-Nya. Wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifatihi, dan kami beriman dengan apa yang telah disebutkan sunnah dari sifat-sifatnya. Wa ma'lum inda ahlil ilmi minat tawaif anna madhhab salaf imraru ayatis sifat wa ahadisiha kama ja'at. Ya, dan sudah maklum
ya menurut para ulama ya dari banyak kalangan bahwa madhab salaf ya pemahaman salaf adalah menjalankan ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya kama ja'at sebagaimana yang telah disebutkan oleh ayat dan hadis tersebut ya min ghairi ta'wilin wala tahrif ya tanpa mentakwil tanpa mentahrif menyelewengkan makna wala tasbih wala takyif ya tanpa menyerupakan dan tanpa ya menggambarkan membayangkan ya fa innal kalama fi sifat far'un 'alal kalam fi dzatil muqaddasah ya karena berbicara tentang sifat itu adalah cabang dari berbicara tentang zat Allah yang maha suci ya wa qad alimal muslimun dan sungguh orang-orang muslim telah mengetahui bahwa dzatal bari zatnya Allah al-bari maujudah haqiqah ya ada secara hakikat la mislalaha tidak ada yang semisal dengannya wa kadzalika sifatuhu ta'ala maujudah la mislalaha begitu pula sifat-sifatnya ada la mislalaha tidak ada yang semisal dengannya ya nah perkataan Imam Auza'i ini sangat penting ya jelas tegas bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah madhab salaf itu memahami ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya itu adalah ya sebagaimana ayat dan hadis tersebut disebutkan ya tanpa takwil, tanpa tahrif dan juga tanpa tasbih dan tanpa takyif. Dan ini juga menjelaskan tentang maksud dari amirruha kama ja'at ya fahamilah sebagaimana yang disebutkan ya itu bukan tafwid ya bukan menyerahkan makna tetapi bukan takwil ya itu larangan untuk mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini jelas ya bahwa kama ja'at min ghairi ta'wil wala tahrif. Maksudnya adalah tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Kemudian juga ya nukilan yang sudah kita nukil juga dari Imam Syafi'i. Ya, di sini dinukil oleh Imam Ad-Dhahabi di Syiar Alamin Nubala juz yang ke-10 ya. Halaman 79. Ya, menukil dari Imam Hakkari kemudian dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang telah datang kitabnya dengannya dan dikabarkan oleh nabinya kepada umatnya ya. Nah ini la yasawahadan qamat alail hujjah tidak boleh bagi siapapun yang telah tegak baginya hujjah untuk menolaknya. Ya, kemudian beliau menyebutkan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa ya sifat-sifat Allah itu harus ditetapkan. Wa nusbit hadhihi sifat wa nanfi anha tasbih. Ya, kami tetapkan sifat-sifat ini dan kami nafikan darinya penyerupaan ya. Nah, ini nukilan dari Imam Syafi'i ya dari Jalan Hakkari dinukil oleh Imam Ad-Dhahabi. Ya, sebagaimana kita jelaskan juga sebagian ya mengingkari nisbat akidah Imam Syafi'i ini, tetapi dengan banyaknya para ulama yang menukil, ya, ada Imam Suyuti, ada Imam Ibnu Qudamah, ya, dan ulama yang lainnya. Nah, itu menunjukkan bahwa konten, ya, isi dari akidah yang dinukil ini, akidah Imam Syafi'i ini adalah benar adanya, ya. Apalagi dia juga lewat jalur yang lain ya. Kemudian juga kita nukil dari Syiar Alamin Nubala perkataan ya Al-Khatib ya. Al-Khatib Al-Baghdadi di juz ke-18 ya halaman 284. Nah, di sini ya Al-Khatib beliau mengatakan amal kalam fi sifat, adapun pembicaraan dalam masalah sifat Allah, fa inna ma ruya minha fi sunan as-sihah, maka sungguhnya apa yang telah diriwayatkan darinya ya dari dalam sunan-sunan yang sahih, ya hadis-hadis yang sahih, madhabus salaf isbatuha wa ijra'uha ala dhawahiriha. Ya, madhab salaf adalah menetapkannya dan
menjalankannya sesuai dengan dohirnya. Wa nafyul kaifiyah wa tasbih anha, dan menghilangkan, menafikan ya kaifiyah dan tasbih, membayangkan bentuk ya, dan juga menghilangkan penyerupaan dari sifat-sifat tersebut. Nah, ini apa yang dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, ya, bahwa salaf itu ya menetapkan dan memahami sifat-sifat Allah secara dohirnya, ya, tapi menghilangkan kaifiyah wa tasbih, ya, menghilangkan bagaimana cara istiwanya, bagaimana turun Allahnya, bagaimana wajahnya. Nah, itu tidak ditanya seperti itu. Dan juga menghilangkan tasbih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, seperti mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk. Nah, ini tasbih, ya. Wa qad nafaha qaumun, dan sungguh telah dinafikan oleh sebagian orang, fa abtalu ma asbatahu Allah, maka mereka membatalkan apa yang Allah tetapkan. Wa haqqaqaha qaumun minal musbitin, ya, dan telah ditetapkan ya oleh kaum dari orang-orang yang menetapkan. Ya, fa kharaju fi dzalika ila darbin minat tasbih wat taqif, ya, dan maka mereka keluar dengan hal tersebut kepada ya bagian dari tasbih dan takyif. Wal qasdu innama huwa sulukut tariqah al mutawassithah baina al amrain, ya, maksudnya ditetapkan oleh sebagian orang yang musbitin, ya, tapi kemudian mereka jatuh kepada bagian dari tasbih dan takyif, ya. Wal qasdu innama huwa sulukut tariqah al mutawassithah bainal amrain, ya, wa dinullah ta'ala bainal ghali fihi wal muqassir anhu, ya. Dan al-qasad, ya, yang pertengahan adalah yaitu meniti jalan pertengahan antara keduanya, dan agama Allah Ta'ala adalah antara al-ghali, ya, yang keras, ya, wal muqassir, yang berlebihan atau yang muqassir, ya. Wallahu Ta'ala a'lam, ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan ya ilmu yang bermanfaat.